Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, kembali kita lanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Yang keberapa ya? Yang ke-8 kayaknya. Kemarin terakhir kita sampai sudah tentang terjadinya pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun. Terjadi pemboikotan, tidak boleh menikah, tidak boleh jual beli, tidak boleh berkawan, tidak boleh masuk ke rumah mereka. Kemudian berakhir pada tahun ke-10 kenabian, mulai tahun 7 sampai tahun ke-10. Jadi sekarang kita masuk sampai di tahun ke-10 dari kenabian, setelah 10 tahun turunnya wahyu. Jadi setelah selesai pemboikotan ini, disitulah sudah mulai Abu Thalib mulai sakit-sakit. Mungkin juga pengaruh selama 3 tahun itu. Kan sulit, susah kehidupan selama 3 tahun itu. Maka setelah selesai itu, Abu Thalib mulai sakit-sakit. Usianya pun sudah tua, 80 tahun. Sudah usia 80 tahun. Maka ketika sakit itu, datang lagi utusan Quraisy ini untuk yang terakhir kali. Masih juga dicoba oleh orang-orang Quraisy ini untuk berunding menemui Abu Thalib, karena mereka khawatir nanti kalau Abu Thalib meninggal diserahkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kepemimpinan Makkah itu nanti? Itu mereka khawatir. Maka datang mereka menjumpai Abu Thalib untuk yang terakhir kalinya. Yang datang itu Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan, dan banyak lagi, berjumlah 25 orang. Ramai satu rombongan datang. Jadi kata mereka, wahai Abu Thalib, kami cemas terhadap dirimu. Padahal engkau juga sudah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Untuk itu, desaklah dia agar mau menerima imbalan dari kami, dan kami juga akan menerima balasan darinya. Maksudnya mereka ini, biarkan kami tetap beribadah dengan agama kami, dengan berhala kami, dia kami biarkan beribadah dengan agamanya. Ini udah agak melunak nih tawaran ini. Yang kemarin-kemarin itu kan setahun kami menyembah Tuhan engkau, setahun engkau menyembah Tuhan kami, tidak mau Nabi. Yang terakhir ini, biarlah kami tetap pada agama kami, engkau tetap pada agamamu. Gitu. Jangan diganggu kami istilahnya, jangan lagi engkau apakan berhala-berhala kami. Agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Itu tawaran terakhir dari mereka. Maka Abu Thalib pun menyampaikannya kepada Nabi tentang kedatangan orang-orang Quraisy ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada mereka, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku ajarkan sama kalian satu kalimat
yang kalau kalian ucapkan maka kalian akan mampu menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan takluk pada kalian. Mendengar itu Abu Jahal, apa tuh katanya? Maulah dia satu kalimat yang bisa membuat kita menguasai semua bangsa Arab dan orang asing. Apa itu kalimat itu, kata Abu Jahal? Beliau lanjutkan, kalian katakan la ilaha illallah, dan kalian tinggalkan sesembahan selain Allah. Maka mereka menutup telinganya, tutupnya telinganya. Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu saja? Aneh ajakanmu ini. Setelah itu kata yang lain, demi Allah sesungguhnya dia ini tidak akan memberikan apa yang kalian inginkan. Percuma saja, kata kawan yang lain. Lanjutkan saja keyakinan nenek moyang kita ini. Sehingga Allah memutuskan perkara antara kita dan dirinya. Lalu pulang mereka. Itu untuk yang terakhir kalinya itu. Lalu pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, maka meninggallah Abu Thalib. Bulan Rajab tahun ke-10. Rajab. Pada usia yang ke-80 tahun. Dan ketika menjelang sakratul mautnya Abu Thalib ini, Nabi terus mengajak pamannya ini untuk masuk Islam. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang dapat engkau jadikan hujjah di sisi Allah. Diajak terus oleh Nabi masuk Islam nih paman. Cuma waktu itu ada pula Abu Jahal di situ sama Umayyah bin Khalaf. Dipotong terus, diganggu terus oleh Abu Jahal sama Umayyah ini. Katanya, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muthalib? Disebutkan nama ayahnya. Apa engkau membenci agama Abdul Muthalib? Katanya. Itu terus. Begitu Nabi mengajarkan Abu Thalib kalimat la ilaha illallah, diganggu oleh Abu Jahal ini terus. Sampailah Abu Thalib ini meninggal. Aku tetap berada pada agama Abdul Muthalib, kata Abu Thalib. Tetap tak masuk Islam Abu Thalib. Kata Nabi, aku benar-benar akan memohonkan ampunan bagimu selagi aku tidak dilarang melakukannya. Maka turunlah ayat, maka lin nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Tak boleh kita berdoa minta ampunkan untuk orang-orang musyrik dan orang kafir. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya, walaupun keluarga kita. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Itulah soal petunjuk, hidayah itu. Tak bisa kita, bagaimanapun kita, ya tugas kita cuma menyampaikan. Hidayah itu Allah yang memberikannya. Walaupun Nabi langsung. Kalau Allah hidayah itu tak turun,
Tak bisa juga. Padahal bagaimana bentuk perlindungan dan penjagaan yang diberikan Abu Thalib itu kepada Rasulullah. Tak ada orang yang sanggup. Yang paling besar itu jasanya melindungi Rasulullah selain Abu Thalib itu. Karena dia tetap merasa gengsi atau malu Abu Thalib ini. Karena ada Abu Jahal tadi. Malu dia meninggalkan agama kakek neneknya. Pernah ditanya oleh Abbas. Abbas ini kan paman Rasul. Saudara Abu Thalib, Abbas masuk Islam. Ditanya oleh Abbas, manfaat apa yang engkau berikan kepada pamanmu ya Rasulullah? Bukankah dia selalu melindungimu? Kata Nabi, Abu Thalib berada di neraka yang paling ringan. Kalau bukan karena diriku, tentu dia berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nerakanya cuma sampai ke mata kaki. Tapi seringan-ringannya neraka, diletakkan api itu di bawah telapak kaki, mendidih otak di kepala. Itu seringan-ringannya. Kalau ada pertanyaan siapa yang neraka paling ringan, jawabannya Abu Thalib. Lalu 2 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, meninggal pula istri Nabi Khadijah Al-Kubra pada bulan Ramadan. Ramadan. Tadi bulan Rajab, ini Ramadan. 2 bulan cuma, 2 bulan berapa hari? 2 bulan 3 hari. Pada usia 65 tahun. Usia Khadijah 65 tahun. Usia Nabi waktu itu 50 tahun. Ini pun mungkin juga terpengaruh akibat pemboikotan selama 3 tahun itu. Karena memang susah kehidupan selama 3 tahun. Meninggallah Khadijah yang selama ini mendampingi beliau dalam berdakwah, yang selama ini menyayangi beliau di kala cemas, melindungi beliau di saat-saat kritis, menolong beliau dalam menyebarkan dakwah, mengorbankan semua hartanya untuk dakwah Islam ini. Nabi pernah bersabda tentang Khadijah ini, kata Nabi, dia beriman kepadaku saat semua orang mengingkariku. Ini hadis ini keluar ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah. Karena Nabi masih sering juga menyebut nama Khadijah. Jadi Ummul Mukminin Aisyah tetap juga cemburu, walaupun istri Nabi. Jadi keluarlah hadis ini, kata Nabi, disampaikannya kepada Aisyah, dia beriman kepadaku di saat semua orang mengingkariku, membenarkan aku selagi semua orang mendustakanku, menyerahkan hartanya kepadaku selagi semua orang tidak mau memberikannya, dan Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita yang lain tidak memberikannya kepadaku. Itulah saking sayangnya Nabi kepada Khadijah. Maka tahun ini bertumpuk-tumpuklah kesedihan, duka. Makanya disebut dengan tahun duka cita, Amul Husni bahasa Arabnya. Amul Husni, tahun duka cita. Setelah Abu Thalib dan Khadijah ini wafat,
maka gangguan-gangguan dari orang-orang Quraisy ini makin apa? Makin masif, makin sering, makin brutal, makin senanglah mereka ke semua orang masuk Islam, juga ke Nabi juga. Sampai-sampai Abu Bakar itu hendak pergi dia hijrah ke Habasyah, tapi tak jadi. Pernah Nabi bersabda, aku tidak pernah menerima gangguan yang paling kubenci dari Quraisy hingga Abu Thalib meninggal dunia. Lalu pada bulan Syawal setelah Khadijah wafat, menikah lagi Nabi dengan Saudah radhiyallahu anha. Saudah pada bulan Syawal. Berarti ya sebulan setelah Khadijah wafat. Ya lama-lama Pak. Sebulan bisa. Tapi Nabi goyang juga lagi Pak. Itu tuh supaya menguatkan Nabi, makanya Nabi menikah lagi. Karena ya kalau sendiri agak apa? Goyang. Ya goyang, makanya cepat menikah. Enggak bisa nih, ini kan kayak turunkan amalan nih, dengan Saudah binti Zam'ah. Jadi untuk mengobati hati tadi Nabi pergi berdakwah ke Thaif, 60 mil dari Makkah atau sekitar 96 kilo. Dari sini ke mana tuh 96 kilo? Risiko apa? Empat kain? Jauh. Jumbatu. Jumbatu. Dari sini ke ujung batu. Jalan kaki. Berdua sama Zaid bin Haris. Kenapa jalan kaki? Supaya orang-orang Quraisy tak tahu Nabi itu pas keluar. Karena kalau pakai kuda, pakai unta, nampak semua orang. Ini nyelinap, sembunyi-sembunyi keluarnya, jalan kaki. Jadi sepanjang jalan, setiap orang yang dijumpai oleh Nabi, setiap ada suku kabilah yang Nabi jumpai, Nabi berdakwah sama mereka. Tapi tak satu pun yang mau masuk Islam. Ini sepanjang jalan mau ke Thaif itu, ada orang dijumpai, didakwahi oleh Nabi, diajak masuk Islam, tapi satu pun tak ada yang masuk Islam. Lalu setelah sampai di Thaif, Nabi menjumpai 3 orang pemimpin suku di situ. Namanya Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib. 3 orang ini pemimpin. Diajaklah oleh Nabi, didakwahi oleh Nabi, diajak masuk Islam. Lalu kata mereka, jawaban mereka. Kalau Allah mengutusmu menjadi Rasul, sama halnya Allah telah mengoyak kiswah Ka'bah, kata mereka. Coba dengarkan jawaban. Kalau Allah mengutusmu menjadi Rasul, sama itu Allah telah mengoyak kiswah Ka'bah. Yang satu lagi berkata, apa Allah tidak menemukan orang lain yang pantas menjadi Rasul selain kau? Yang satu lagi, demi Allah aku tidak sudi bicara denganmu selamanya. Kalau engkau benar sebagai Rasul, maka akan membantah ucapanmu, mengundang bahaya besar. Tapi kalau engkau berdusta, maka aku tidak patut bicara denganmu. Maka jawab Nabi, kalau demikian keputusan kalian, tak marah Nabi. Jadi gitu kan jawaban, tak marah Nabi. Maka rahasiakanlah berita tentang kedatanganku ini. Nah, kalau kalian tak mau juga, tidak apa-apa, tapi rahasiakan ya. Dan disebarkan dulu. Nah, maka Nabi tinggal di Thaif itu 10 hari. Bukan pas datang langsung pergi. 10 hari Nabi tinggal di situ, berbaur dengan orang di sana. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, jumpai satu, jumpai ini. Berarti sendiri Rasulullah sama. Berdua sama Zaid bin Haris, anak angkat. Masih ingat Zaid bin Haris kan? Masih mencari Anak angkat Nabi. Yang budak yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi itu, Zaid bin Haris kan diangkat oleh Nabi jadi anaknya, dimerdekakan oleh Nabi. Berdua. Abu Bakar mana itu? Abu Bakar tidak ikut.
Maka setelah 10 hari, maka sudah banyaklah orang yang tahu, ya kan? Kan udah didatangi Nabi satu-satu. Adalah orang-orang ini dikomporinya, diprovokasinya budak-budak orang-orang bodoh untuk mengusir Nabi. Maka mereka usirlah Nabi, keluar dari negeri kami ini. Berkumpul orang-orang ini, para budak, orang-orang yang agak-agak bodoh yang mau disuruh, dicaci makinya Nabi, dihina, kemudian dilempar mereka pakai batu, berbaris mereka, diusir terus Nabi. Bukan misalnya dari sini diusir Nabi di situ lalu pergi, bukan, diikutkan terus Nabi sampai 4 kilo. Diarak terus sampai keluar Taif itu, sampai 3 mil, sekitar 4,8 kilo, dilempar terus pakai batu itu. Kena urat di atas tumit, urat ini Nabi itu, makanya berdarah, basah semua sampai ke sendal Nabi. Berdua kalau itu. Tadi udah disebut berdua. Zaid lebih parah lagi karena Zaid melindungi Nabi, jadi tameng. Zaid kepalanya yang kena banyak, bocor. Babak belur, bercucuran darah Zaid. Lempar pakai batu, pakai kotoran unta, pakai tulang. Dan bukan cuma dilempar, diiringi kata-kata cacian, dicaci maki. Cuman kalau kita mencaci maki daerah kita? Coba bayangkan Nabi gitu kan. Bukannya Nabi disambut tolak al-badru, tapi diperlakukan seperti itu. Makanya sampai sekarang orang-orang Taif itu, ini kata-kata orang yang sudah sampai ke sana, mereka itu malu karena nenek moyang mereka pernah berbuat seperti itu kepada Nabi. Makanya kesal kalau ada orang yang datang sekarang ke sana, mereka sambut dengan baik, mereka jamu dengan baik, karena untuk menutupi kesalahan nenek moyang mereka itu. Lalu sampailah Nabi ke kebun kurma. Sampai di situ baru berhenti orang-orang ini, balik lagi mereka ke Taif yang melempari tadi. Sampai ke kebun kurma milik Utbah dan Syaibah, anaknya Rabi'ah. Masuk beliau, duduk di bawah pohon kurma itu, berteduh, istirahat di situ. Disitulah Nabi berdoa kepada Allah, doa yang terkenal. Dari doa ini tergambar kegelisahan dan kesedihan yang ditimpa oleh Nabi, yang dirasakan oleh Nabi. Kata Nabi, ya Allah, kepadamulah aku mengadukan lemahnya kekuatanku, kekurangan siasatku, dan rendahnya derajatku di depan manusia. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, Engkaulah Rabb orang-orang yang lemah, Engkaulah Rabbku. Kepada siapa lagi hendak aku serahkan diriku? Kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Selama engkau tidak murka kepadaku, aku tak peduli kesukaran apa yang menimpaku. Pengampunanmu bagiku sangat luas. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan membuat urusan dunia dan akhirat menjadi baik dari turunnya kemarahanmu kepadaku. Engkaulah yang berhak memperingatkanku hingga engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinmu. Istilahnya Nabi mengadu kepada Allah, aku ini rendah di hadapan manusia, aku adalah makhluk yang lemah, hanya kepadamu aku berharap. Ya, itu intinya dari doa Nabi. Maka keadaan Nabi tadi ini dilihat oleh
yang punya kebun. Maka disuruhnya budaknya, pembantunya, namanya Addas. Pergi kasihkan agak setangkai kurma sama orang itu. Maka datang Addas, dibawanya kurma. Kok kurma pula? Anggur, kebun anggur tadi. Kebun anggur. Dibawanya beberapa anggur itu dikasihkan ke Nabi. Diambil Nabi, diucapkan Nabi Bismillah. Nabi mau makan. Ditanya sama Addas ini tadi. Sungguh kalimat itu tak pernah diucapkan penduduk ini. Siapa engkau? Dari mana asalmu? Kata Addas. Maka Nabi menjawab. Nabi bertanya lagi. Dari negeri mana asalmu? Ditanya balik sama Nabi. Dan apa agamamu? Kata Addas, aku seorang Nasrani. Berasal dari negeri Ninawa. Maka dijawab oleh Nabi, engkau berasal dari negeri lelaki soleh Yunus bin Matta. Kagetlah dia, Addas ini. Tak ada satupun orang yang tahu tentang Yunus, Nabi Yunus. Dia berasal dari daerah dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus kan jauh rentangnya dengan Nabi. Maka ditanya balik sama Addas, apa yang kau tahu tentang Yunus bin Matta? Jawab Nabi, dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi, sama seperti diriku. Seketika itu juga Addas diciumnya kening Nabi. Kemudian dilanjutkan dikecup kedua tangan dan kaki Nabi. Melihat itu dari jauh, yang punya kebun tadi, orang itu sudah merusak budakmu, kata kawannya. Kenapa dia itu tiba-tiba seperti itu? Balik lagi Addas ke tuannya, kata mereka, celaka kamu, apa yang kamu lakukan tadi? Wahai tuanku, di bumi ini tidak ada manusia yang lebih baik darinya. Dia telah memberitahuku sesuatu perkara yang tidak mungkin diketahui kecuali oleh para nabi. Tidak mungkin ada orang lain yang tahu tentang Yunus kecuali dia seorang nabi, kata Addas. Setelah istirahat sejenak di kebun anggur tadi, lanjutkan perjalanan oleh Nabi sampai di wilayah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil namanya, di tengah-tengah jalan. Disitulah turun malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Disitulah nih kisahnya. Apa kata malaikat Jibril? Sungguh Allah telah mendengarkan omongan kaummu kepadamu, bagaimana perlakuan mereka kepadamu. Dan Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung yang siap melaksanakan apa saja yang engkau perintahkan. Kata malaikat itu, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan, katakanlah. Kalau engkau berkehendak, akan aku timpakan 2 gunung kepada penduduk Taif itu. Yang dimaksud gunung Abu Qubais dan gunung Qu'aiqian. Di sini ada nampak gambar Abu Qubais. Gunung yang 2 gunung yang paling besar itu di Makkah. Lalu apa kata Nabi? Langsung malaikat hajar. Timpakan saja. Apa itu kata Nabi? Enggak. Kata Nabi, jangan demikian, kata Nabi. Sebab aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka keturunan-keturunan yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya. Didoakan oleh Nabi penduduk Taif. Mungkin hari ini mereka tidak beriman, tapi aku berdoa kepada Allah, berharap anak-anak keturunan mereka nanti menjadi Muslim Islam yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh Nabi. Dan doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Hari ini penduduk Taif itu 100% Islam. Cobalah kita bayangkan
96 kilo berjalan kaki, bukan naik Pajero. Jalan kaki berdakwah, tak ada satupun yang masuk Islam. Malah yang diterima oleh Nabi hinaan, cacian, dilempar pakai batu. Kalau kita keliling di sini nyari apa Baitul Mal, misalnya kita ada 4 orang keliling, nggak ada kita dapat satu pun. Kira-kira besok mau lagi keliling nggak kita? Bubar langsung. Ini bukan, ini dekat-dekat sini. Ini 96 kilo jauhnya jalan kaki. Jalan kaki. Berarti bolak-balik berapa kilo itu? 196 kilo. Masya Allah. Yang paling menyedihkannya itu tadi, tak ada satupun yang mau masuk Islam. Jadi FPD Islam enggak? Budak tadi. Budak yang dari negeri. Tak disebutkan di sini. Cuma itu saja tadi, diciumnya kening Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi. Berarti ke surga itu. Ya. Dia yang dapat. Itulah tidak disangka-sangka kan? Nabi dah berdakwah kesana kemari, dia tadi ini begitu jumpa Nabi, dapat dia ciumnya kening Nabi. Maka setelah turun malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung tadi, tenanglah hati Nabi. Nah, berarti Allah masih sayang, Allah tidak melupakan dia. Lalu dilanjutkan lagi perjalanan. Ini perjalanan pulang ke Makkah ini. Balik lagi ya? Ya, balik. Sampai di lembah Nahla. Namanya lembah Nahla. Ada sini. Di sana Nabi berdiam, nginap beberapa hari di sana. Dan berdakwah juga ke setiap orang, setiap suku yang dijumpai oleh Nabi. Lalu disinilah datang diutus oleh Allah sekawanan jin menjumpai Nabi. Diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf. Belum. Ini makanya datang rombongan jin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri, ketika mendengar itu, mereka berkata kepada kawannya, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Nah, ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang, maksudnya Nabi Muhammad, yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Maksudnya datang sekumpulan jin ini pun untuk menghibur hati Nabi. Jadi istilahnya, meskipun manusia itu tidak mau beriman, ini ada jin, sekelompok jin mau menerima dakwah Nabi. Semangat lagi ya. Dan utusan-utusan jin tadi setelah Nabi berdakwah kepada mereka, mereka masuk Islam dan disampaikannya kepada kaum-kaumnya. Jadi jin itu nabinya ya Nabi Muhammad juga. Tidak ada pula nabi di kalangan jin itu. Rasulullah itu nampak kasat mata atau memang hanya kalau biar Rasulullah melihat jin? Nampak dia kalau dikata para ulama. Ya Nabi berdakwah macam berdakwah sama dinampakkan oleh. Tapi yang lain tak ada yang nampak. Sahabat tidak ada yang nampak, cuma Nabi sendiri yang berdakwah di kalangan jin. Dan itulah yang pertama kali jin datang menjumpai Nabi. Setelah itu sering lagi mereka datang Nabi berdakwah. Ketika di lembah Nahla ini yang pertama.
Lalu setelah beberapa hari di lembah Nakhla tadi, Nabi terus melanjutkan perjalanan. Nabi singgah di Goa Hira, di sekitar Goa Hira. Nabi singgah di situ, tidak langsung masuk, karena kalau langsung masuk ke kota Makkah, dikhawatirkan Nabi dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Karena tadi disangka anggapan orang Quraisy ini Nabi ini sudah lari meninggalkan kota Makkah. Nah, tiba-tiba pulang lagi, langsung dibunuh orang nih. Jadi Nabi singgah di Goa Hira, diutusnya salah satu orang untuk menjumpai orang di Makkah, memberikan perlindungan. Jadi orang Makkah ini modelnya seperti itu. Bisa satu orang itu memberikan perlindungan, menjamin lah. Aku menjamin si Anu, katanya. Jangan ada yang berani melukai dia, membunuh dia. Kalau berani berarti berperang dengan suku kami. Nah, gitu modelnya di sana. Suaka, memberi perlindungan. Yang pertama diutus oleh Nabi satu orang itu kepada Suhail bin Amru. Nah, dimintakan perlindungan. Tak mau dia. Sungguh Bani Amir tidak akan memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Ditolak. Lalu kepada Al-Akhnas bin Syarik, kata dia, saya adalah sekutu Quraisy dan sekutu tidak boleh memberikan perlindungan kepada musuhnya. Lalu ditolak juga, ada dua orang. Yang terakhir Al-Mut'im bin Adi. Nah, dia menjawab ya, oke, katanya kepada utusan Nabi tadi. Setelah itu diutus lagi, datang lagi utusan tadi, disampaikan bahwa Al-Mut'im bin Adi bersedia menjamin Nabi. Lalu dikumpulkan oleh Al-Mut'im ini anak-anaknya, diambilnya pedangnya, kumpul dia, diumumkan, aku memberikan perlindungan kepada Muhammad. Setelah itu mereka berjaga-jaga di pintu masuk kota Makkah. Lalu disuruhlah Nabi masuk. Wahai kaum Quraisy, aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Jangan sampai ada satu orang pun di antara kalian yang mengganggunya. Lalu kata Abu Jahal, engkau ini sekedar memberi perlindungan atau udah masuk Islam ini? Udah ikut agama Muhammad? Kata Abu Jahal. Cemas juga Abu Jahal. Lalu kata Al-Mut'im, aku hanya memberikan perlindungan, tak masuk agama dia. Maka kata Abu Jahal, kami juga melindungi orang yang kamu lindungi. Gitu. Bagus juga gaya orang-orang Quraisy. Jadi walaupun ada orang yang dia benci, dilindungi oleh kawannya, tak mau mereka menyentuhnya. Makanya di sana itu penting sekutu-sekutu, kawan-kawan itu penting. Persahabatan kawan itu yang paling penting di sana. Maka masuklah Nabi dengan aman. Masuk langsung Nabi ke Ka'bah, bertawaf di sana, sholat di sana, baru pulang ke rumah. Dan Nabi ingat terus jasa dari Al-Mut'im ini. Tidak dilupakan oleh Nabi. Pada perang Badar itu kata Nabi, kalaulah Al-Mut'im bin Adi masih hidup, dia sudah meninggal waktu itu, lalu dia pinta kepadaku untuk melepaskan para tawanan ini, maka akan kulepaskan, kata Nabi. Ketika banyak tawanan perang Badar itu, banyak orang-orang Quraisy itu jadi tawanan. Kalaulah, ingat Nabi lagi sama Al-Mut'im ini, kalaulah Al-Mut'im ini masih hidup dan dia di sebelah Quraisy, lalu dimintanya tawanan ini suruh lepas, maka akan aku lepaskan, kata Nabi. Begitu Nabi ingat jasa besar dari dia. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia tak masuk Islam. Jadi setelah tadi balik lagi pada bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah berarti sebulan sebelum musim haji. Ya berarti Zulqa'dah itu orang udah berangkat haji, ya kan? Sabar. Bilang sabar. Kok sabar? Tapi sebulan berjalan habis awal. Zulqa'dah lah. Tadi kan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Syawal tadi Nabi pergi ke Taif, Zulqaidah setelah balik itu mendekati musim haji, Zulqaidah, Zulhijjah musim haji. Masih tahun ke-10 ini, tahun ke-10. Nabi berdakwah kepada orang-orang yang datang untuk pergi haji itu. Orang-orang yang datang dari luar kota Makkah didakwahi oleh Nabi. Suku-suku, ada dalam bentuk suku, ada dalam perorangan didakwahi oleh Nabi. Yang pertama Bani Kalb, tapi mereka tetap tidak mau masuk Islam. Yang kedua Bani Hanifah, tak mau juga masuk Islam. Yang ketiga Bani Amir bin Sa'ah, tak mau juga dia masuk Islam. Kata mereka, kalau kami menolong agamamu, mau kami ikut agamamu, membaiatmu menjadi pemimpin, mengangkatmu menjadi pemimpin. Jadi nanti kalau sepeninggalmu bisa kami jadi pemimpinnya, melanjutkan pemimpin. Maksudnya kan, kata Nabi, perkara kepemimpinan itu kembali kepada Allah. Dia yang berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka kata mereka, untuk apa kami mempertaruhkan nyawa kami, membelamu, melindungimu, lalu setelah engkau tidak ada, kepemimpinan itu diberikan kepada orang lain. Jadi apa yang kami dapat? Itulah istilahnya. Lalu apa yang kami dapat? Kami sudah mempertaruhkan nyawa, membelamu. Iya. Jadi mereka tetap tak masuk Islam. Lalu ada orang per orang. Bani Siregar tak? Bani Siregar? Kalau tadi itu Bani apa namanya? Suku-suku satu rombongan. Orang itu kan per rombongan ada juga. Datang ke Mekah. Marga-marga. Iya, marga Siregar. Siregar belum ada maksudnya. Marga Nasution gitu. Belum ada Siregar itu. Belum ada. Belum ada Baji. Yang ada di hati Baji ada. Kalau orang per orang ada masuk Islam nih. Yang pertama namanya Suwaid bin As-Samit dari Yasrib. Dia ini seorang penyair yang cerdas. Langsung bin Zaid. Penyair dia. Masuk Islam dia. Tapi tak lama setelah pulang ke Madinah, dia meninggal dunia pada tahun ke-11 kenabian dalam perang Mu'adz. Lalu yang kedua namanya Iyas bin Mu'az dari Yasrib juga. Masuk Islam dia, mau dari suku Aus. Tapi dia juga meninggal pada perang Mu'adz tahun ke-11. Perang Mu'adz ini antara Aus dan Khazraj di Madinah, di Yasrib. Dua suku ini berperang aja kerjaan di Yasrib. Sama-sama keturunan, dulu di awal-awal kan ada kita bahas keturunan Arab itu, Aus, Khazraj, adik-beradik masih kakek mereka ini, tapi terus berperang. Lalu satu lagi yang masuk Islam Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari, dia masuk Islam ini setelah yang dua tadi. Dia pun dari Yasrib, dari desa pinggiran Yasrib. Jadi dia dapat kabar tentang Islam ini dari orang yang dua tadi, yang dua yang masuk Islam tadi. Karena orang yang dua tadi ketika mereka balik ke Madinah, disebarkannya berita di Madinah itu. Sampailah didengar oleh Abu Zar. Penasaran Abu Zar, pergi dia ke kota Makkah untuk menemui Nabi. Tapi waktu itu dia tak tahu kan wajah Nabi yang mana, tak kenal. Jadi pergi saja dia ke kota Makkah. Sampai di sana pergi dia ke sumur Zam-Zam, minum di situ, istirahat. Nampak Ali lewat, Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Ali, sepertinya kau orang asing di sini. Iya, kata dia. Kalau begitu ayolah, diajak oleh Ali ke rumahnya untuk istirahat. Lalu besoknya pergi lagi dia, Abu Zar ini, ke Masjidil Haram mencari informasi. Dia tidak ditanyanya, takut dia kalau salah tanya pula, tertanya pula ke Abu Jahal kan.
Jadi diam-diam aja dia cari. Lalu ditanya lagi oleh Ali, jadi sebetulnya apa tujuanmu datang ke sini, kata Ali. Karena dia nampak Ali ini orang baik, maka diceritakannya lah. Kalau dia mendengar ada orang yang mengaku nabi, diutus sebagai nabi, maka dia ingin menemui dia, orang itu. Oh, kalau begitu engkau berjumpa dengan orang yang tepat, kata Ali. Ini saya mau menjumpai beliau ini. Ayo ikut, kata Ali. Maka diajaklah oleh Ali berjumpa dengan Nabi. Lalu setelah berjumpa, tolong beritahukan kepadaku tentang agama Islam. Maka diceritakan oleh Nabi syariat Islam, bagaimana ajaran-ajaran Islam itu. Maka dia masuk Islam. Abu Zar Al-Ghifari. Ini sahabat yang termasuk sahabat yang terkenal. Al-Ghifari. Ghifari itu nama daerah tempat dia berasal. Ghifar namanya di Yathrib. Al-Tafanuni. Bisa. Al-Payakumbuahi. Al-Payakumbuahi, ya kan? Al-Rubioi. Jadi kata Nabi, engkau rahasiakan tentang keislamanmu ini, Abu Zar, sampai engkau balik ke Madinah, ke Yathrib. Nanti di sana baru engkau kabarkan. Kata Abu Zar, nak mau dia. Begitu dia masuk Islam, keluar dia ke Makkah, diumumkannya ke semua orang-orang Makkah, ke orang-orang Quraisy. Langsung dia dikeroyok di situ, dihajar oleh orang-orang Quraisy. Lalu datang Abbas, Al-Abbas, paman Nabi. Ini orang Ghifar ini. Kalian setiap pergi berdagang, kalian lewat di sana. Tidak takut kalian, kata Abbas. Berhenti mereka. Oh iya pula, ya kan. Besoknya diulang lagi oleh Abu Zar. Datang lagi dia di tempat orang ramai, diumumkan kalau dia masuk Islam. Dikeroyok lagi kayak itu lagi. Itulah Abu Zar. Tak takut dia. Sama mirip sama Umar juga sifatnya. Berani dia. Lalu satu lagi yang masuk Islam, Tufail bin Amru Ad-Dausi. Masuk Islam, dia dari Yaman. Dari Yaman. Dia seorang penyair juga. Didengarnya terdengar oleh dia ketika Nabi sedang sholat di Ka'bah, bacaan Al-Quran itu. Jadi dia berpikir, dia ini seorang penyair yang hebat. Aku bisa membedakan mana yang syair, mana yang bukan. Jadi karena dia cerdas, jadi dia berpikir ini memang mukjizat. Kata-kata itu, Al-Quran itu, kalimat-kalimatnya. Ini bukan syair. Maka ditanyanya sama Nabi tentang Islam, lalu dia masuk Islam. Tufail bin Amru Ad-Dausi. Dan terakhir Dimat Al-Azdi dari Yaman juga. Dia ini tukang dukun, tukang jampi-jampi. Jadi dengar dia cerita-cerita orang kalau ada yang mengaku Nabi, lalu kata dia, dijumpainya Nabi, biar aku sembuhkan kau, katanya. Oh, ini kerasukan ini. Jadi mau dijampi-jampinya Nabi, dimantrainya kan biar sehat, katanya Nabi kerasukan. Lalu disebutkan, dibacakan Nabi Al-Quran kepadanya. Oh, takjub dia. Oh, ini bukan jampi-jampi ini, katanya. Karena dia memang tukang mantra, tahu dia semua mantra-mantra. Beda, tahulah dia beda mantra mana yang enggak. Lalu diajarkan Nabi tentang Islam, masuk Islam. Itulah orang-orang yang masuk Islam. Terakhir, satu rombongan dari Yathrib, 6 orang. Ada satu rombongan, mereka ini sudah tahu juga kabar tentang ada yang mengaku Nabi di Makkah. Maka mereka pun tujuannya mencari-cari juga siapalah yang mana orangnya. Karena mereka sering ketika di Madinah itu, di Yathrib itu, mereka berkawan sama orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini sering mengabarkan bahwa nanti akan ada Nabi yang turun. Kalau terjadi emosi orang Yahudi ini, besok kalau sudah turun Nabi kami, kata mereka, kami bunuh kalian semua.
Itu mereka kalau sudah emosi, kalau ada cekcok biasanya keluar kata-kata itu. Jadi seringlah orang Yasrib ini mendengar nabi-nabi. Nah, jadi itulah sudah bukan hal yang aneh di telinga mereka. Jadi datang mereka ke Makkah, 6 orang ini. Suatu malam Nabi keluar untuk berdakwah. Dijumpai Nabi orang-orang ini, 6 orang. Yang pertama As'ad bin Zurrah, Auf bin Al-Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Nah, diajak oleh Nabi berdialog, diceritakan tentang Islam, dan mereka semua masuk Islam. 6 orang inilah cikal bakal dari orang-orang Yasrib Madinah itu masuk Islam. Karena orang-orang ini pun sudah mereka khawatir melihat peperangan antara dua suku tadi, Aus dan Khazraj. Udah risau mereka. Ini sampai kapan kita terus perang saudara? Perang saudara. Maka mereka mencari solusi lah. Mungkin nanti dengan kedatangan Nabi inilah yang menyatukan mereka. Itu tujuan mereka sebetulnya. Nah, dan yang terakhir pada bulan Syawal tahun ke-11 Nabi menikah dengan Aisyah. Ketika itu umur Aisyah 6 tahun. Umur berapa itu? Tahun ke-11. 40 tambah 11 51. Menikah dengan Sauda tadi bulan Syawal tahun 10. Jadi tahun 1 ini mulai dari kerasulan Nabi ya? Iya. Nah, menikah dengan Aisyah dan belum serumah, belum tinggal serumah. Nanti serumahnya ketika di Madinah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Nah, sampai situ dulu. Besok masuk ke Isra Mi'raj. Jadi kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.